Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan acara berikutnya. Sambutan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta, Bapak Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi Vinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ki Haji Syuhada Bahri LC dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili dari Bapak Asisten Kesra, Bapak Zakaria, dan yang saya hormati Bapak Wali Kota serta jajaran Musbida. Yang kami hormati juga MUI dari Provinsi atau dari Kabupaten Semarang. Yang saya hormati Ketua Kemenak Kabupaten Semarang. Dan para alim ulama, para kiai, para asyadid yang sempat hadir rawuh, para warga MTA seluruhnya yang saya cintai, yang saya banggakan, berkhusus Ustadz Dr. Haji Samad Sukino selaku pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran dan seluruh jajarannya, dan yang saya cintai para pengurus yang baru saja dilantik dari Gunung Pati, dari cabang Tembalang maupun Ngalihan, yang insya Allah sebenarnya dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa mendampingi, ikut hadir dalam pengukuhan dan pengajian akbar Majelis Tafsir Al-Quran. Pertama kali saya ucapkan selamat kepada pengurus cabang yang baru. Semoga dengan hati yang ikhlas saya ikut berdoa, semoga istiqomah memikul amanah ini. Karena amanah ini bukan amanah yang ringan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sukino tadi. Jadi risikonya seperti risiko orang atau ibu-ibu kalau goreng cabai atau goreng ikan asin. Mesti baunya kemana-mana. Apakah orang goreng cabai atau goreng ikan asin itu berdosa? Berdosa enggak? Iya, tapi ganggu orang lain. Iya toh? Ngaji di MTA ini berdosa enggak? Sesat enggak? Iya, tapi kadang-kadang ganggu orang lain. Iya toh? Jadi kulil haqqo walau kana muron. Sampaikan itu benar walaupun pahit.
gorengan brambang, gorengan lombok, gorengan ikan asin, walaupun membuat bersin. Setuju? Jadi para alim ulama, para arsatid, para kiai yang saya muliakan, MTA ini bukan aliran sesat. Menurut pengamatan, pendampingan, MUI Kota Surakarta ini sering dipertanyakan, apa sih kepentingannya MUI Kota Solo ini kok nyang di melu MTA itu. Saya dapat undangan dari pengurus yang di lantai ini. Hukumnya kalau diundang longgar harus datang. Jadi bukan saya kok melu kintil apa namanya, kintil apa. Bahasa Indonesianya apa Ustaz? Ustaz Syahda enggak tahu kintil itu. Kelayu yang makin enggak tahu. Apa ya? Yang pokoknya kepengen ikut ya. Tapi karena diundang dan memang Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta insya Allah yang paling tahu tentang Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi kalau saya baca 10 kriteria aliran sesat menurut MUI Pusat ya. Pada Rakernas di Jakarta tahun 2007 ini bukan aliran sesat. Ya, kalau ini disampaikan atau dituduhkan aliran sesat, MUI Kota Surakarta mengatakan bukan. Bahkan Majelis Tafsir Al-Quran ini bagian dari Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta. Masuk di dalamnya, entah di komisi-komisi, di ketua komisi, dan Ustadz sendiri sebagai Dewan Penasihat. Dan tidak pernah membuat gaduh ricuh. Selalu bekerja sama. Selalu bergandeng tangan di dalam dakwah, baik dakwah bilisan dan dakwah bilhal, dan segala aktivitasnya kita simak, kita ikuti, insya Allah tidak menyimpang dari syariat Islam. Jadi saya sampaikan agar tidak menjadikan syak atau dzan kepada saudara kita dari Majelis Tafsir Al-Quran ini. Saya mohon para alim ulama, para arsyadid, para kiai mukarramin, ikuti dan simak. Semuanya dikeluarkan dari brosur tadi sudah diutarakan oleh Al-Ustadz. Semua kajiannya dari pusat, ada pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Dan mau makmum, mau mengimami. Jadi imam mau, makmum juga oke. Dipegang tidak najis, ya toh? Tidak pernah menyesatkan para sahabat, tidak ingkar sunnah. Ya, sangat menjunjung tinggi, mencintai Rasulullah SAW. Jadi sesuatu hal yang kita tidak perlu saling curiga, tapi marilah kita bergandeng tangan. Kita saling bahu-membahu, kita obati bangsa negara kita ini. Ya, bangsa kita ini bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, ya, itu jadi semboyan yang kuat. Tapi banyak disalah tafsirkan. Kebanggaan yang berlebihan dari itu menjadikan sakit. Jadi terbelah-belah, terkotak-kotak. Bangsa Indonesia ini ya satu, untuk saling menghormati. Jangan saling mengganggu. Nah ini oleh karena itu saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta, kalau saya suruh nyeritakan bagaimana ya enggak penuh, enggak bisa. Ibaratnya saya tadi di hotel disuguhi
ada pisang, ada matoa, ada anggur, ada klengkeng. Pak dokter tolong cerita no rasane matoa, ya nggak bisa. Tadi Ustadz Prapto, Ustadz Joko satu kamar nggak seneng matoa, saya seneng. Kok wis seneng? Ya nggak tahu. Ya toh, suruh cerita rasane matoa, piye sing nceritake wong kowe ra doyan. Kalau Anda kepengen tahu ya ikuti makan. Ya toh, kalau sudah nggak mau makan ya jangan yang makan dimarahi. Paham? Nek orang guyu tell me. Ya. Jadi Allah itu menciptakan otak ini Masya Allah luar biasa. Kajiannya macam-macam. Ya. Kadang-kadang satu halakoh, satu ormas, satu elemen, kalau tidak imamah, nah itu beda-beda. Di situ sering terjadi debat. Nah ini salah satu contoh Majelis Tafsir Al-Quran ini imamah. Taat, ada imam, ada jamaah, ada taat. Ini rukun yang sudah insya Allah menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak. Nah, jadi tidak ada debat di situ. Adanya seperti yang dituntunkan oleh Allah. Sami'na. Nah itu. Yeah. Jadi ini para alim ulama al-mukarramin yang saya sampaikan bahwa Majelis Tafsir Al-Quran sekali lagi bukan aliran sesat dan menyesatkan. Jadi tolong mari kita saling menghormati. Kalau kurang paham boleh tanya ke Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta. Insya Allah akan kita jelaskan. Di Kota Surakarta ini alhamdulillah umat Islam kondusif, rukun, baik, saling menghormati, saling bekerja sama, saling bergandeng tangan, tidak ada curiga mencurigai. Semua di bawah bendera Majelis Ulama Kota Surakarta. Dan tahun ini, periode ini yang memimpin saya. Saya. Jadi walaupun saya tidak bisa baca kitab, tapi nggak tahu dipilih, dipercaya. Karena saya menghormati beliau-beliau yang goreng ikan asin dan goreng cabai. Katanya begitu. Saya kira demikian. Selamat, semoga istiqomah, semoga amanah, semoga Allah meridai majelis ini semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sambutan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta, Bapak Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ikuti sambutan Gubernur Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Edi Susanto, SH MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kami hormati Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino selaku Ketua MTA Pusat, yang kami hormati Ketua Panitia Pengajian Umum MTA Perwakilan Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Sukarti MSI, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum saya bacakan sambutan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Bibit Waluyo, terlebih dahulu kami akan menyampaikan permohonan maaf bahwa Bapak Gubernur pada saat yang berbahagia dan membanggakan ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, karena pada saat yang sama Bapak Gubernur telah menetapkan rangkaian acaranya yang padat dan harus dihadiri secara pribadi oleh beliau.
Untuk itu beliau menugaskan saya untuk membacakan sambutan beliau. Bapak Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih telah diundang untuk hadir pada acara pengajian akbar ini, dan sekali lagi mohon maaf tidak bisa hadir secara pribadi. Sekali lagi menugaskan saya untuk membacakan sambutan beliau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, saya mohon izin untuk membacakan sambutan beliau Bapak Gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pangdam 4 Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Wali Kota Semarang bersama dengan anggota jajaran Muspida Kota Semarang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang atau yang mewakili, Bapak Ade Zakaria, staf khusus dari Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang kami hormati para pejabat sipil TNI dan Polri, Ketua Umum MTA Pusat beserta jajarannya, jajaran pimpinan FKUB Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, para pimpinan Ormas Islam sekota Semarang, para kiai, alim ulama dan tokoh masyarakat, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Suhada Bahri LC selaku pembicara, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dapat bersama-sama hadir di Merapi Grand Ballroom, Komplek PRPP Jawa Tengah, menyertai pengajian umum dan pengukuhan 3 cabang Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Kota Semarang. Kepada Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Kota Semarang, saya sampaikan selamat atas berdirinya 3 cabang MTA di Kota Semarang, disertai harapan agar dapat melaksanakan syiar Islam lebih optimal dan para pengurusnya bekerja dengan sungguh-sungguh, dilandasi dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta meningkatkan keilmuan masyarakat yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu petunjuk, sumber ilmu pengetahuan, dan sumber peradaban bagi kita dalam mendapatkan kehidupan yang lurus, kehidupan yang damai, rukun, dan bermartabat. Kalau semua bisa rukun dan damai, maka masyarakat akan merasa aman, nyaman, beraktivitas, dan berkarya untuk kesejahteraannya. Karena itu, pengajian yang mengambil tema bersama seluruh masyarakat, MTA ikut mewujudkan waktunya Semarang Setara. Hendaknya bukan sekedar slogan belaka. Ini harus diwujudkan dengan upaya dan karya nyata, dengan bersama-sama nyengkuyung Jawa Tengah dan Kota Semarang. Terlebih Kota Semarang ini ibu kota dan pintu gerbang Jawa Tengah, sehingga harus lebih maju atau paling tidak setara dengan kota-kota besar lainnya. Alhamdulillah, berkat kesengkuyungan semua pihak, saat ini Kota Semarang jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Jalan rayanya wis gilar-gilar, wis resik, PKL-nya sudah terus ditata dengan apik, sehingga mereka tetap bisa menyambut gawe dan tidak lagi mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan. Ngisin-ngisini kalau ibu kota Jawa Tengah itu kotor, kumuh, dan tidak tertata dengan rapi. Dengan demikian pula infrastruktur lainnya sudah, sedang, dan terus dibangun, seperti normalisasi banjir kanal, pembangunan Waduk Jati Barang, perluasan Bandara Adi Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, dan lain sebagainya. Objek-objek wisata pun terus ditata dan dibenahi agar semakin menarik minat wisatawan berkunjung ke Kota Semarang. Saat ini banyak pilihan menarik untuk berwisata di Kota Semarang. Ada Masjid Agung Jawa Tengah,
ada PRPP, Kelenteng Sampokong, pusat oleh-oleh di Jalan Pandanaran, dan lain sebagainya. Semua ini semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Kota Semarang dan sekaligus mendukung suksesnya event Visit Jawa Tengah tahun 2013. Selanjutnya tugas kita yang merawat, menjaga dan melestarikannya. Jangan malah yang sudah baik ini tidak dirawat, tidak dijaga kebersihan dan keindahannya, atau bahkan dirusak. Eman-eman, ini bukan hanya tugas pemerintah saja, namun juga harus didukung kesadaran dan keikhlasan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan pembangunan Kota Semarang. Bukan saja kemajuan pembangunan secara fisik, namun juga pembangunan mental spiritual masyarakatnya. Disinilah pentingnya peran ulama, kiai dan tokoh masyarakat dalam mengarahkan dan meningkatkan kualitas keilmuan, keimanan, dan ketakwaan masyarakat. Dengan pemahaman agama yang matang dan tidak disimpangkan, maka kemampuan spiritual masyarakat juga akan lebih baik. Sikap toleransi, sikap menghargai dan menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Satu hal yang harus diperhatikan, bahwa kerukunan umat beragama harus selalu dijaga, karena kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang heterogen. Berbagai agama, suku bangsa, budaya, dan adat istiadat ada di Jawa Tengah. Jadi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, harus senantiasa dipegang teguh. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Demikian pula kerukunan umat beragama juga harus menjadi pedoman, yaitu rukun antar sesama pemeluk agama, rukun antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Tunjukkanlah kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Umat Islam itu santun, cinta damai, ramah dan toleran dalam kehidupan beragama di Indonesia. Namun dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka semua pemeluk agama harus saling bergandengan tangan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya bersatu dalam membangun bangsa dan negara, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Inilah saatnya Majelis Tafsir Al-Quran, khususnya perwakilan Kota Semarang, dapat menjadi contoh teladan yang baik, bukan saja dalam menjalankan ibadah agama dan berkontribusi positif, mendukung terwujudnya masyarakat yang akhlakul karimah, namun juga mendorong tumbuhnya sikap peduli, rasa empati, dan saling berbagi kepada masyarakat sebagai implementasi dari gerakan Balin Deso Bangun Deso. Yang pinter dapat ngajari masyarakat yang kurang pinter, yang berlebihan harta dapat memberikan bantuan modal, pendampingan usaha, dan pemasarannya, sehingga masyarakat semakin berdaya mengelola potensi diri dan lingkungannya agar semakin sejahtera. Untuk itu, berilah pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat sebagai bekal hidup dan kehidupannya, sehingga mereka semakin berdaya mengelola potensi diri dan lingkungannya. Ajak masyarakat untuk semakin mencintai dan merasa memiliki Kota Semarang, sehingga ketentraman, ketertiban, keindahan, keamanan, dan kenyamanan hidup di Kota Semarang dapat selalu terjaga. Insya Allah ini akan mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, serta mampu menekan munculnya kerawanan dan permasalahan sosial di Kota Semarang. Mari dengan iman, ilmu, dan amal kita bangun kehidupan masyarakat Jawa Tengah dan Kota Semarang ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan, dan berdaya saing tinggi. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ngayomi kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Bibit Waluyo.
Demikianlah Ibu Bapak hadirin yang sangat kami hormati, sambutan Bapak Gubernur telah lengkap saya bacakan. Ada kurangnya mohon maaf, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah disampaikan sambutan Gubernur Jawa Tengah. Dan baiklah Bapak sekalian yang berbahagia, marilah sekarang kita menginjak pada acara inti siang hari ini, pengajian umum yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Syuhada Bakhri LC. Untuk itu, marilah kita cermati, marilah kita dengarkan tausiah dari yang terhormat Bapak Kiai Haji Syuhada Bakhri LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten 3, Bapak Edi yang saya hormati dengan seluruh jajarannya, Ustadz Ahmad Sukino yang saya hormati, Ketua atau Pimpinan MTA dengan seluruh jajarannya. Pertama kali saya ingin mengucapkan selamat kepada 3 cabang MTA yang baru dikukuhkan. Ucapan itu pantas kita sampaikan karena mereka telah siap untuk mewakafkan dirinya demi dakwah izul Islam wal muslimin. Dakwah merupakan jalan terpendek menuju tujuan. Dakwah juga jalan terpendek menuju apa yang kita harapkan. Yang terangkum dalam doa yang senantiasa kita lantunkan, fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Setiap kita berdoa dengan doa itu sebagai bukti bahwa kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Untuk mendapatkan kebaikan itu, maka yang paling pertama, hendaknya kita mampu membangun iman. Sebab Allah sudah menjanjikan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Iman sudah Allah tanam di dalam hati kita sejak kita dilahirkan oleh ibu kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, dia dalam keadaan fitrah, dia dalam keadaan suci, dia dalam keadaan Islam, dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Hanya iman yang Allah tanam di dalam hati kita, di dalam hati manusia
ada yang kemudian mati. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membunuh iman yang ada di dalam hati anak itu, sehingga dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi Majusi. Tapi ada juga iman yang hidup, bahkan tumbuh dan berkembang. Iman baru akan tumbuh dan berkembang manakala kita menjaganya iman itu dengan baik. Dengan apa kita jaga iman itu? Yang pertama, kita jaga dengan ilmu. Yang kedua, kita jaga dengan amal. Yang ketiga, kita jaga dengan doa. Sebab kalau kita sebagai manusia, tidak mungkin kita akan sanggup menjaga iman kita. Karena itu, kita harus meminta kepada Allah agar Allah ikut menjaga iman kita. Sebab Rasulullah sendiri yang menjaga imannya adalah Allah. Kita bisa lihat dalam satu babak sejarah, di mana satu kali Rasulullah mengusap Hajar Aswad dalam tawafnya. Beberapa orang musyrik Quraisy mendekat kepada Rasulullah dan kemudian berkata, Muhammad, tadi dari kejauhan kami lihat engkau mengusap Hajar Aswad. Jawab Rasulullah, iya. Kemudian kata orang musyrik Quraisy, kalau begitu kami juga meminta engkau untuk mengusap berhala yang ada di samping Hajar Aswad itu. Kata mereka, kami tidak meminta engkau untuk menjadikan berhala itu sebagai Tuhan, tidak. Kami juga tidak meminta engkau untuk menyembah berhala itu. Kami hanya meminta engkau untuk mengusap berhala itu sebagaimana engkau mengusap Hajar Aswad yang dua-duanya sama-sama batu. Ketika permohonan orang musyrik itu muncul, turun ayat. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghaira. Wa idzal lattakhaduka khalila. Kata Allah, hampir saja mereka mampu menggelincirkan engkau dari apa yang aku turunkan kepada engkau kepada apa yang mereka inginkan. Dan jika kamu mau mengikuti maunya mereka, kau mengusap berhala itu, lattakhaduka khalila, maka mereka akan menjadikan engkau sebagai khalil, sebagai sahabat akrab. Ayat berikutnya, kata Allah, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Muhammad, kata Allah, kalaulah tidak aku jaga imanmu pada saat itu, kalaulah tidak aku teguhkan imanmu pada saat itu, niscaya kamu akan bergeser sedikit mengikuti maunya mereka. Ini adalah sebuah gambaran, sebuah penjelasan bahwa kita tidak mungkin menjaga iman kita tanpa ada keterlibatan Allah untuk ikut menjaga iman kita. Karena itu, kata Ummu Salamah, doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah pada saat berada di rumah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balikan hati manusia, tetapkanlah, teguhkanlah aku berada di dalam agamamu. Jamaah yang saya hormati,
Selain iman yang mati dan iman yang hidup, ada iman yang layu. Iman yang layu itu kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Kata para sahabat, al-imanu yazid wa yanqus. Kadang dia naik, kadang dia turun. Tanggal muda imannya turun. Tanggal tua naik. Ketika sakit naik imannya. Ketika sembuh turun lagi. Pertanyaan penting, apa yang menyebabkan iman seseorang itu kemudian menjadi layu? Bapak dan Ibu, ada dua penyebab besar yang menyebabkan iman seseorang itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yang pertama, cinta dunia. Orang yang cinta dunia adalah orang yang sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Sehingga yang dia kejar hanya kebahagiaan dunia. Dan jika orang berbicara tentang kebahagiaan dunia, sering mengkaitkannya dengan harta, tahta, wanita, dan Toyota. Sepertinya pikiran dan hatinya sudah dibelenggu oleh sebuah keyakinan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, baru akan bisa kalau dia kaya. Padahal fakta sejarah, kekayaan tidak pernah mampu membawa manusia kepada kebahagiaan. Sebab kalaulah benar, harta itu yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan, maka pastilah manusia yang paling bahagia di muka bumi ini, dia adalah Christine Onassis. Dia adalah orang yang sangat kaya. Kekayaan dia tidak akan habis oleh 70 turunan. Tapi semua kita tahu bagaimana Christine Onassis mengakhiri hidupnya. Dia akhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di atas tumpukan kekayaan-kekayaannya. Dan sebelum dia melakukan bunuh diri, dia menulis surat yang isinya, ternyata harta tidak membawa saya kepada kebahagiaan. Kalaulah benar harta itu yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan, maka pastilah manusia yang paling bahagia di muka bumi ini, dia adalah Profesor Dr. Piche Kawabata di Jepang. Dia orang yang sangat kaya, tapi dia menjadi orang yang kehilangan kebahagiaan itu. Ketika dia mau tidur di tempat tidur yang harganya mahal, tiba-tiba pikirannya diganggu. Dia ingat mobilnya di garasi yang harganya sangat mahal. Pikirannya diganggu, jangan-jangan saya tidur nyenyak di tempat ini, mobil dicuri orang. Kata dia, tidak aman tidur di sini. Dia tinggalkan tempat tidurnya, dia tidur di dalam mobil. Ketika dia baru meletakkan kepala di jok belakang, dia diganggu lagi oleh pikirannya. Maling sekarang itu nekat-nekat. Jangan-jangan ketika dilihat di dalam ada orangnya, kemudian saya dibunuh, mobil dicuri. Kata dia,
tidak aman tidur di sini. Akhirnya dia keluar dari mobil, kemudian dia tidur di kolong mobil. Pagi-paginya dia ngomel sendirian dan kemudian dia ajak anak satu-satunya bersama dia melakukan bunuh diri dengan harapan di balik kematian ada kebahagiaan. Banyak contoh yang lain yang bisa kita angkat bahwa harta tidak membuat kita, tidak bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, kalau begitu apa arti dunia bagi orang yang beriman? Bapak dan Ibu, dunia bagi orang yang beriman bukan tujuan. Dunia bagi orang yang beriman adalah tempat berjuang, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, dan bekal itu bernama takwa. Allah tegas menyebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ketika seorang ustadz menyebut takwa, orang sekarang bertanya. Apa pertanyaan orang sekarang? Apa dengan takwa perut kita akan kenyang? Kenapa dia bertanya seperti itu? Jangan-jangan karena di otaknya sudah terpatri satu aksioma bahwa di zaman sekarang jangan cari yang halal, yang haram pun tinggal sedikit. Padahal dengan takwa pasti perut kita kenyang. Ustadz Sukino tadi sudah membacakan ayatnya yang merupakan janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang takwa kepada Allah, yang pertama Allah lah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi oleh orang itu. Dan yang keduanya, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Tapi apa kemudian kata orang sekarang? Oke, tapi adakah contohnya? Hanya bermodalkan takwa perutnya kenyang. Bapak dan Ibu, ketika Nabi Allah Ibrahim bersama istrinya Hajar, bersama anaknya Ismail datang ke gurun Bakka yang sekarang dikenal dengan Mekah Al-Mukarramah. Di tempat itu tidak ada air, di tempat itu tidak ada makanan. Disitulah Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya tinggal untuk beberapa lama. Sampai pada satu hari Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Hajar. Kata Nabi Ibrahim, Hajar, aku akan tinggalkan engkau bersama Ismail di sini. Aku akan kembali ke Baitul Maqdis. Siti Hajar yang solihah kemudian bertanya. Walaupun mungkin pertanyaannya berbeda dengan Siti Hajar sekarang. Kata Siti Hajar, Ibrahim, kau akan tinggalkan aku bersama Ismail di tempat ini tanpa kau tinggalkan makanan yang cukup, tanpa kau tinggalkan minuman yang cukup. Pertanyaannya, apakah ini keinginanmu atau perintah Allah? Itu pertanyaan. Pertanyaan Siti Hajar yang istri Nabi Ibrahim.
Kita tidak tahu kalau Siti Hajar sekarang. Jangan-jangan ketika suaminya mengatakan aku akan tinggalkan kau di sini, yang keluar kok teganya. Jawab Nabi Ibrahim, Hajar, Allah yang menyuruh aku meninggalkan kalian di tempat ini. Kata Siti Hajar, kalau Allah yang nyuruh, nggak usah dipikir. Tinggalkan saja, karena aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang iman dan takwa kepadanya. Tercatat dalam sejarah, Ismail kecil menangis karena kehausan. Air sudah tidak ada. Ketika Siti Hajar melihat ke Bukit Sofa seperti ada air, dia lari ke Bukit Sofa. Ternyata air tidak ada. Ketika dia berbalik, ternyata di Bukit Marwah ada air. Dia lari ke Bukit Marwah. Sampai di sana ternyata air pun tidak ada. Ketika berbalik, nampak di Bukit Sofa 7 balikan. Siti Hajar bolak-balik mencari air. Dan air pun tidak ditemukan. Sementara Ismail menangis semakin keras. Setelah 7 balikan, dengan penuh tawakal kepada Allah, Siti Hajar mendekat kepada anaknya yang sedang menangis. Tiba-tiba kaki kecil Ismail itu menyentuh tanah. Dari tanah yang tersentuh kaki Ismail itu, kemudian keluar air yang sangat besar. Dan air itu merambah kemana-mana. Sampai Siti Hajar berteriak, Zam, Zam, Zam. Sampai sekarang dikenal dengan sumur Zam-Zam. Ratusan ribu manusia datang untuk meminumnya dan membawa pulang ke negaranya masing-masing. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang tidak pernah berkurang. Dari mana itu datangnya? Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak diduga-duga. Kenapa Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga? Ada iman dan takwa yang tertanam di dalam hati Siti Hajar pada waktu itu. Tapi kata orang sekarang, ya terang dong, dia kan Nabi. Kalau Nabi ditolong oleh Allah ya pantaslah. Tapi kita ini apa? Jangankan Nabi, ketua RT saja tidak. Bapak dan Ibu, di Sulawesi Tenggara ada kecamatan Kolaka. Di kecamatan Kolaka ada desa Sindang Kasih, Teran dari Jawa Barat. Di tempat itu tidak bisa menanam apapun karena air tidak ada, tanahnya berbatu-batuan. Sehingga mereka hanya makan jatah yang diberikan oleh pemerintah. 1 tahun berlalu, jatah habis. Maka rakyatnya rame-rame menghadap kepada kepala desanya. Kata mereka, Pak Lurah, jatah udah habis. Sementara kita tidak bisa menanam apapun di tempat ini. Apa tidak lebih baik kita usul kepada pemerintah agar dipindahkan ke tempat yang kita bisa bertani? Atau kita minta pulang ke Jawa? Jawab lurahnya, tidak, kita tetap di sini. Kata rakyatnya, kalau kita tetap di sini, kita mau makan apa? Jawab lurahnya, jangan khawatir, kita tinggal minta kepada yang kaya. Kata rakyatnya, Pak Lurah, siapa di antara kita yang kaya? Kata lurahnya, yang kaya adalah Allah. Mari kita minta kepada Allah. Kemudian dibuat gerakan salat berjamaah. Subuh mereka masuk ke dalam masjid. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan yang tidak berhalangan. Salat berjamaah. Setelah itu mereka mengangkat tangan. Ya Allah, turunkanlah barokahmu dari langit. Tumbuhkanlah barokahmu dari bumi. Setelah itu mereka pergi ke tanahnya masing-masing. Ada yang bikin petak sawah padahal air tidak ada. Ada yang bikin saluran air padahal air tidak ada. Duhur mereka kembali ke masjid, asar, maghrib. Begitu mereka lakukan. Dan tidak berapa lama setelah gerakan itu dilakukan, muncul mata air di beberapa tempat. Sampai pada gilirannya
di desa itu tidak ada lagi seorang pun yang berhak untuk menerima zakat. Sampai beberapa doktor, ahli pertanian tamatan luar negeri datang ke tempat itu. Mereka bertanya, Pak Lurah, kami tahu persis daerah sini nggak bisa ditanami, tapi kok sekarang bisa subur? Jawab lurahnya, memang ilmu saudara tidak cocok di sini. Sebab dengan ilmu yang saudara miliki, kata lurah itu, saudara terlalu bangga dengan bibit unggul. Saudara terlalu percaya diri dengan pupuk. Saudara terlalu pede dengan penyemprotan. Dan hampir dengan ilmu yang saudara miliki, saudara melakukan yang menghidupkan tanaman itu, yaitu Allah. Ketika para dokter ahli pertanian itu bertanya, apa pupuk yang digunakan? Jawab lurahnya, pupuk yang diberikan oleh pemerintah. Sekarang masih numpuk di gudang. Pupuk yang kami gunakan adalah pupuk yang bernama Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kami menanam, kami awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah iseng tanya kawan di IPB, Institut Pertanian Bogor, ada nggak pupuk yang bernama Bismillah itu? Sampai bunga matahari di tempat itu, garis tengahnya 17 cm. Padahal sebelumnya terbesar dunia hanya 15 cm. Sehingga beberapa ahli bunga matahari dari Taiwan datang ke desa itu. Bertanya kepada Pak Lurah bagaimana menanamnya, bagaimana meliharanya sampai kemudian menjadi besar. Jawab lurahnya, ini hanya bisa lewat doa demi doa, tahajud demi tahajud. Taiwan pun pulang ke negaranya sambil membawa satu pertanyaan, tahajud itu pupuk model apa? Apa yang dihidupkan? Iman dan takwa. Padahal lurahnya itu SD saja tidak tamat. Hanya sampai kelas 5 SD. Tapi Al-Quran 30 juz hafal. Jadi kalau kita ngobrol dengan lurah itu yang namanya ayat dari mulutnya seperti air hujan. 30 juz hafal. Kalau yang ini saya kira tidak terlalu bedalah dengan kita. Kita pun sama 30 juz di luar kepala. Jadi di luar kepala. Wong tadarus Ramadan saja cuma dapat 2 juz. Juz apel sama juz mangga. Salah satu ciri orang yang takwa, dia selalu tawakal kepada Allah. Dan Allah sudah menjanjikan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang tawakal dan bergantung kepada Allah saja, maka Allah lah yang akan memenuhi seluruh keperluan hidupnya. Karenanya dulu saya pernah mengatakan, kalaulah tahun 97 yang lalu, ketika Indonesia memasuki masa krisis, kemudian pemimpin bangsa ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, saya yakin krisis kita sudah selesai.